Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Primasia. Today's lesson we're gonna talk about passive voice. Apa sih passive voice itu? Ya, biasanya juga disebut dengan passive sentence. Jadi, kalimat pasif karena ada dua jenis macam kalimat ya. Ada kalimat aktif, yaitu subjek yang melakukan sesuatu terhadap objek ya. Dan yang kedua adalah kalimat pasif, yang mana objek itu dikenai suatu pekerjaan gitu. Nanti misalkan berikan contoh-contohnya, banyak sekali contohnya. Tapi hari ini kita akan fokus kepada passive sentence yang menggunakan present dan past tense. Oke, let's see this explanation seperti yang Miss katakan tadi. So, active sentence atau active voice itu adalah subjek does the action. Jadi subjek yang melakukan sesuatu terhadap suatu objek. Sedangkan untuk kalimat pasif itu adalah objeknya yang menjadi fokusnya gitu. What happened to the object? Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kita menggunakan passive sentence atau passive voice in our daily life? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan passive sentence atau passive voice in our daily life. Alasan yang pertama adalah we don't want to talk about who did the action atau who does the action. Jadi kita tidak fokus kepada seseorang yang melakukan sesuatu, tapi kita fokusnya sama apa yang terjadi pada suatu objek. Seperti itu. Jadi, we focus to the subject. The second reason is alasan yang kedua yaitu kita tidak tahu siapa yang melakukan action tersebut. We don't know who did the action. Seperti itu ya alasan berikutnya. Ya, alasan berikutnya yaitu the object is more interesting or more important than the subject. Jadi objek itu lebih penting untuk dibicarakan dibandingkan dengan subjeknya. Jadi dalam passive voice itu kita lebih membicarakan apa yang terjadi pada objeknya, bukan siapa yang melakukannya. Atau kita tidak begitu fokus kepada seseorang yang melakukan action tersebut. Well, students, these are the reasons why we use passive voice in our daily life. Now, let's see the example of passive voice or passive sentences. Check this video. Well, students, now let's see the example of active sentences and passive sentences. These are the example of active sentences and passive sentences. Nah, kita akan lihat dulu ya contoh yang pertama. Kita akan membahas dulu active and passive sentence yang menggunakan past tense. Nah, inilah contoh yang pertama ya. Kalimat aktifnya adalah we ate pizza. Jadi, kami memakan pizza. Nah, kalau dalam kalimat pasif yang tadinya objek akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif tersebut. Nah, objek dari kalimat pasif adalah pizza. Maka pizza kita taruh di depan. Jadi, pizza was eaten. Pizza dimakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kalian pernah mendengar seperti ini ya, istilahnya mengatif jika di pasif.
Kalau itu awalan itu artinya melakukan sesuatu. Semisal ada memakan, menyiram, membuat, memakai, itu ada kalimat aktif. Sedangkan kalau awalan di, itu seperti dimakan, dibuat, disiram, dimasak, seperti itu ya. Nah, itu adalah kalimat pasif. Nah, dalam hal ini, we ate pizza, kalimat pasifnya adalah pizza was eaten. Jadi, kita tambahkan be. Be ini kemudian ditambahkan dengan verb bentuk ketiga. Be-nya mana? Be-nya adalah was. Sedangkan verb bentuk ketiganya adalah eaten. Eaten adalah verb bentuk ketiga dari kata eat yang sebelumnya menggunakan kata eat sebagai verb ke-1 berubah menjadi eaten yang mana eaten adalah verb bentuk ketiga seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini perlu kita perhatikan lagi. Jadi kalau dari kalimat aktif ke pasif kita lihat ya. Ini subjeknya dan verb dan objek-objek pada kalimat aktif kita pindahkan dulu menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu kita tambahkan be ditambahkan dengan verb bentuk ketiga, yaitu be ditambahkan dengan verb bentuk ketiga, be-nya yang kita sesuaikan. Jadi dalam kalimat aktif ini kita kan menggunakan past tense ya. Maka be yang kita gunakan adalah was atau were. Nah, pada kalimat pasif berikut ini, pizza di sini adalah kalimat maksud saya kata singular atau subjek yang cuma satu ya. Singular, maka kita menggunakan was, bukan were, seperti itu ya. Nah, contoh yang berikutnya. Ini kenapa kok dibuat 2 contoh? Kenapa pizza was eaten dengan pizza was eaten by us? Karena dalam kalimat pasif yang kita utamakan atau yang menjadi topik perbincangan adalah objek dari kalimat aktif. Jadi siapa yang melakukan tersebut itu tidak begitu penting. Tapi jika kalian ingin menuliskannya, kalian bisa menuliskannya dengan seperti ini. By siapa gitu. Ya. As ini kenapa as? Kenapa bukan we ya, Miss? Karena objek dari we ini kan subjek. Kalau dia berubah menjadi subjek, ya dia akan berubah menjadi us. Gitu ya. Seperti I menjadi me, gitu ya. You menjadi you, seperti itu. Nah, kalian bisa pelajari lagi dari pronoun yang subjek berubah menjadi objek itu seperti apa. Nah, ini ada contoh lagi nih. Someone made some cookies. Seseorang membuat beberapa cookies atau biskuit. Seperti itu. Jadi kalau mau menjadikan kalimat pasif some cookiesnya ini terlebih dahulu kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Some cookies were. Kenapa, Miss? Kok pakai were? Karena to be yang kita butuhkan adalah yang plural. Karena cookiesnya atau biskuitnya banyak. Jadinya pakai were. Gitu ya. Kenapa pakai were? Lagi sih, Miss. Kenapa nggak pakai are saja? Karena ini adalah kalimat pasifnya menggunakan past tense.
Jadi kalau kalimat pasifnya menggunakan present tense, baru kalian bisa pakai are, begitu ya. Jadi kalimat pasif dari someone made some cookies adalah some cookies were made atau some cookies were made by someone. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau dari pasif ke aktif ya, sama seperti tadi. Some cookies were made. Some cookies were made by someone. Kalau kita mau menjadikan kalimat aktif, some cookies ini adalah subjek kan? Tadinya kita rubah dulu menjadi objek dari cookiesnya. Lalu were made itu kan artinya dibuat. Bahasa Inggrisnya membuat itu apa ya? Make untuk verb satunya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks past tense, pasti bahasa Inggrisnya berubah menjadi made. Makanya di sini berubah menjadi made. Paham? Lalu untuk someone, siapa sih yang someone ini? Jadi someone yang tadinya objek itu kita rubah menjadi subjek. Oke, sudah paham? Bisa kita lanjut? Nah, ini adalah berikut adalah pattern atau aturan menulis aktif dan passive sentence. Jadi kalau untuk membuat kalimat aktif harus ada subjek, verb, dan objek ya. Lalu untuk kalimat pasif itu subjek plus be plus verb bentuk ketiga, and then the last itu kita bisa tambahkan by. Kalau tidak mau pakai by juga boleh gitu ya. Nah, subjek ini dapat dari mana? Ayo, masih ingat nggak? Subjek ini dapatnya dari objek yang ada pada active sentence. Ini be-nya menyesuaikan jenis tenses yang digunakan pada active sentence. Ini karena active sentence adalah kalimat past tense yang kita bahas tadi. Ya, be-nya menggunakan antara was atau were, lalu ditambahkan verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiganya ini dari mana, Miss? Kita acuannya adalah verb yang ada di dalam active sentences. Oke? Lalu kalau untuk by-nya, by siapa, Miss? By subjek ini ya. By itu adalah siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Oke? Sudah paham? Ini adalah pattern. Pattern-nya ini silahkan kalian catat dulu di buku latihan kalian atau di buku catatan kalian. Sehingga nanti kalau misalnya kalian diminta untuk membuat kalimat aktif, pasif, kalian sudah bisa mengerjakannya. Ya, lanjut. Ini contoh yang Miss tadi berikan pattern-nya. Kita akan buat kalimatnya. Subjeknya adalah mom. Yang verb-nya adalah ate dan objeknya adalah pizza. Ketika kita membuat kalimat pasif, subjeknya adalah objek dari kalimat aktif, yaitu pizza. Jadi be-nya adalah was, karena dia singular dan berasal dari kalimat past tense. Ya, mom ate pizza. Itu kan kalimat kita pakai wash, lalu verb bentuk ketiganya adalah verb tadi yang sebelumnya di kalimat aktif yaitu ate berubah menjadi eaten. By siapa? Ya by mom, karena mom yang makan pizza. Gitu. Lanjutnya kita akan membahas
Active versus passive sentence, tapi yang menggunakan present tense ya. Kalau yang tadi kan kita menggunakan past tense. Sekarang kita akan menggunakan present tense. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Seperti biasa ya, tadi dalam kalimat aktif itu terdiri dari subjek, verb, dan objek, yaitu Mom eats pizza. Di sini, it-nya ditambahkan s. Kenapa harus ditambahkan s? Karena di dalam present tense untuk subjek he, she, it, verbnya itu kita tambahkan akhiran s. Oke, diingat-ingat lagi ya. Mom eats pizza. Jadi kita akan rubah kalimat aktif menjadi pasif yang tadinya objek menjadi subjek. Objeknya adalah pizza. Maka pizza kita kedepankan ya pada kalimat pasif di sini. Ya, nah pizza lalu kita membutuhkan by di sini adalah kita lihat dulu tensesnya. Karena tenses yang menggunakan simple present tense, maka be yang kita gunakan adalah antara is atau are. Sekarang kita lihat lagi subjek yang ada di passive sentence ini. Plural atau singular. Kalau plural artinya banyak, more than one. More than one things ya, jadi dia pakainya are. Tapi karena di sini pizzanya cuma satu, jadi kita pakainya is karena dia singular. Sudah dituliskan di sini. Lalu it dari kata eats ya berubah menjadi eaten. Bentuk ketiganya. Lalu by-nya by siapa? By mom gitu. Jadi intinya adalah passive sentence itu kamu harus memperhatikan be diikuti dengan verb bentuk ketiga. Ini ya adalah kuncian dari passive sentence. Be diikuti verb ketiga yang artinya adalah disampingkan, dimakan, dibuat, ditonton, seperti itu ya. Jadi diapakan menggunakan be plus verb ketiga gitu. Itu fokusnya. Kita lihat contoh berikutnya deh biar kalian makin paham. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Emily rides a bike. Emily mengendarai sebuah sepeda. Seperti itu ya. Jadi objek dari kalimat ini adalah bike. Makanya bike kita pindahkan ke depan, lalu kita membutuhkan be yang mana ini adalah singular. A bike cuma satu, jadi kita pakai is. Lalu ride di situ mengendarai. Verb bentuk ketiga dari ride adalah ridden. Siapa yang mengendarai sepeda? Emily. Jadi kita tambahkan di belakangnya. Bike is ridden by Emily. Artinya sepeda dikendarai oleh Emily. Paham? Bisa kita lanjut ya. Miss Mela write some articles. Yang artinya Miss Mela menulis beberapa articles. Articles-nya dalam hal ini more than one. Makanya di sini kita menggunakan dalam kalimat pasifnya menggunakan are bukan is karena dia plural. More than one. Jadi dia some articles are written by Miss Mela. Gitu ya. Are written adalah bentuk ketiga dari kata writes. Kalau ada pertanyaan, Miss kenapa ini kok pakainya are? Kenapa kok bukan were? Karena kalimat aktifnya ada dalam bentuk present tense. Kalau simple present, maka kalimat aktifnya to be yang kita gunakan pada kalimat pasif itu adalah is atau are. Diingat-ingat lagi ya. Jadi some articles are written by Miss Mela. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ditambahin by Miss Mela juga boleh. Sama articles are written saja selesai.
Begitu. Oke, wow, student, gimana? Sudah paham belum mengenai passive sentence yang menggunakan present dan past ya? Dari penjelasan yang sudah Miss berikan, misalkan memberikan rangkuman nih, kira-kira apa sih tips untuk menulis atau membuat kalimat passive? Nah, ini yang pertama adalah tipsnya, yaitu kalian identify dulu subject, verb, dan objek dari suatu kalimat tersebut. Selanjutnya dari kalimat aktif yang terdiri dari subjek, verb, dan objek, ambil objek dari kalimat aktif tersebut, kita pindahkan menjadi subjek baru untuk kalimat pasif yang akan kita buat dari objek kalimat aktif yang akan kita jadikan subjek pada kalimat pasif kita selanjutnya. Kita cari tahu nih, tenses yang digunakan pada kalimat aktif tersebut, tenses apa? Apakah simple present atau past tense? Dan kalau misalnya menggunakan simple present tense, berarti kita harus ingat nih, be yang kita gunakan adalah is atau are. Sedangkan kalau kalimat aktifnya adalah kalimat past tense, maka to be yang kita gunakan adalah was dan were. Nah, setelah kita mengambil objek dijadikan subjek, baru pada kalimat pasif kita tambahkan be, yaitu is atau are atau was atau were. Kita pilih dulu ya, bergantung dengan tenses pada kalimat aktifnya. Setelah itu kita tambahkan verb bentuk ketiga. Verbnya diambil dari mana? Ya tentu saja kita ambil verb yang ada pada active sentence sebelumnya. Yang terakhir nih, kita bisa menambahkan siapa yang melakukan action tersebut. Nah, pada kalimat aktif kan si subjek yang melakukan action tersebut. Subjek tersebut kita rubah menjadi objek pada kalimat pasif kita. Nah, berikut adalah tips-tips cara kalian menulis passive sentence atau passive voice. Nah, kalian bisa ikuti step-step dari step by step dari yang Miss berikan ini ya. Dan jangan lupa be-nya by atau to be itu kalian sesuaikan dengan tenses yang digunakan pada kalimat aktif yang sebelumnya ya. Misal kalimat aktifnya menggunakan simple present tense, berarti be yang digunakan adalah is dan are. Sedangkan kalau kalimat itu merupakan past tense, kita berarti menggunakan was dan were. Gimana? Sudah paham belum? Wow student, I hope you have understood about our lesson today. Sekarang kita latihan ya. You know, I will give you 5 sentences, 5 soal. Silakan kalian rubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Oke, silakan dikerjakan. Thank you. Wassalamualaikum.